Oke, ini ya, jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya kasus ataupun masalah terkait dengan gelandangan ini sifatnya kompleks ya. Nah, salah satu dampak atau salah satu penyebab yang menjadikan seorang menjadi gelandangan, salah satunya juga berkaitan dengan stresor ataupun ketegangan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, sehingga salah satu efeknya adalah misalkan kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari gelandangan. Ya, nah selanjutnya apa yang dimaksud dengan gelandangan psikotik? Gitu ya. Nah, kita bahas definisi yang kedua tentang konsep psikotik yang sebenarnya ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas pada keperawatan kesehatan jiwa 1. Ya, jadi psikotik ya atau gangguan jiwa itu sendiri ya. Jadi psikotik secara konsep adalah gangguan yang terjadi pada individu yang ditandai dengan keadaan abnormal dalam berpikir ataupun dalam merasakan. Ya, intinya psikotik itu berarti seseorang itu mengalami gangguan dalam proses berpikir, dalam merasakan dan juga dalam melakukan aktivitas psikomotorik ya. Nah, di mana secara kategori ya, psikotik itu sendiri dibagi menjadi 2, ada yang psikotik organik dan ada psikotik fungsional. Ya, kalau psikotik organik ini adalah keadaan psikotik atau keadaan gangguan jiwa yang terjadi karena adanya gangguan ya, gangguan yang bersifat aktual pada susunan saraf pusat ya ataupun pada otak ya. Contohnya misalkan intoksikasi obat, kemudian memang karena ada kelainan susunan saraf pusat, ataupun misalkan karena ada trauma, ya kecelakaan, dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan terganggunya fungsi otak yang efeknya adalah menyebabkan seseorang mengalami gangguan dalam berpikir, merasakan, dan juga dalam berperilaku. Sedangkan yang kedua ada psikotik fungsional, ya ini review saja ya. Psikotik fungsional ini adalah keadaan psikotik yang disebabkan oleh karena gangguan kepribadian atau karena adanya ini ya psychological disorder ya, karena adanya gangguan psikologis dalam diri seorang yang bersifat psikogenetik ya, dari aspek psikologis pada diri orang itu sendiri ataupun berkaitan dengan aspek genetik ya. Nah, ini review saja. Nah, selanjutnya nah, ini terkait dengan etiologi psikotik ya. Saya rasa sudah tahu semua ya kenapa seorang itu mengalami psikotik, kenapa seorang itu mengalami gangguan jiwa. Ya, penyebabnya ada banyak ya, ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi ataupun faktor pencetus ya. Baik itu yang berasal dari dalam diri individu itu ataupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Ya, nah ini kita review sekilas bahwa etiologi psikotik ini ada stresor dalam kehidupan, kekecewaan, ya, hambatan yang terjadi pada masa tumbuh kembang, ya, misalkan kurang stimulasi ataupun misalkan mendapatkan stimulasi yang tidak tepat, ya. Kemudian yang keempat karena adanya trauma atau kerusakan gangguan otak. Nah ini adalah etiologi untuk psikotik organik. Ya, kemudian yang kelima, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Nah, ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam melakukan adaptasi, ataupun ini berkaitan juga dengan mekanisme coping seseorang ya ketika berhadapan dengan stresor. Nah, etiologi-etiologi ini ya atau penyebab-penyebab ini juga dapat ditemukan pada seseorang yang mengalami atau pada kasus gelandangan psikotik. Ya, nah, ini selanjutnya, nah ini definisi dari gelandangan psikotik, ya. Definisi dari gelandangan psikotik ini adalah orang dengan gangguan jiwa kronis, ya, atau orang yang mengalami kondisi psikotik, yang keluyuran, ya ini definisinya begini ya, yang keluyuran di jalan dan dapat mengganggu ketertiban umum serta merusak keindahan lingkungan. Ya, dari definisi dari dinas sosial seperti ini. Ya, saya rasa sudah sering melihat ya gelandangan psikotik atau orang gangguan jiwa yang dia sering ini ya apa namanya berkeliaran di jalan. Ya, berbeda ya kalau hanya gelandangan saja secara fisik berbeda ya dengan gelandangan psikotik. Jadi kalau gelandangan psikotik orangnya keluyuran di jalan plus disertai dengan tanda-tanda ataupun gejala psikotik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, ya gelandangan psikotik ini muncul atau bisa terjadi karena yang pertama, ya orang yang gelandangan psikotik ini punya keluarga, tapi mereka tidak peduli. Contohnya, misalkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa, kemudian oleh keluarganya tidak dibawa berobat atau tidak dibawa ke pelayanan kesehatan, atau cenderung diabaikan.
Ya sudah, daripada merepotkan di rumah, lebih baik dibuang saja, gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, ini ya, keluarganya tidak peduli. Kemudian yang kedua, keluarga malu. Ya, misalkan keluarga malu karena ada salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, akhirnya orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang mengalami psikotik ini akhirnya dibuang, gitu ya, ditelantarkan, gitu ya. Mau pulang terserah, nggak pulang terserah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keluarga tidak tahu bagaimana cara melakukan perawatan pada orang yang mengalami psikotik, ya, nggak tahu harus dibawa kemana, perawatannya seperti apa, ya, setelah dirawat atau misalkan sudah dinyatakan sembuh, belum pulang dari rumah sakit harus langkah-langkah perawatannya seperti apa, itu juga bisa menyebabkan ya terjadinya kasus gelandangan psikotik, ya, yang mana kasus dari gelandangan psikotik ini jumlahnya cenderung meningkat di Indonesia, terutama di Jawa Timur, ya. Kemudian yang keempat, obat tidak diberikan. Nah, ini contohnya misalkan orang yang mengalami psikotik atau orang yang mengalami gangguan jiwa sudah dirawat di rumah sakit dan dinyatakan sembuh, kemudian dikembalikan lagi atau dibawa pulang ke keluarganya. Namun seharusnya setelah keluar dari rumah sakit harus rutin kontrol, minum obat, ya. Tapi ketika di rumah misalkan keluarganya tidak membantu mengontrol konsumsi obat dari si pasien ini atau ODGJ ini, kemudian ketika misalkan harusnya kontrol untuk mengambil obat lagi pasiennya tidak dibawa ke pelayanan kesehatan, hal tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi gelandangan psikotik ini. Ya, misalkan pasiennya akhirnya relapse lagi ya, kambuh lagi ya, muncul lagi tanda-tanda psikotiknya, kemudian pasiennya keluyuran, ditambah lagi keluarganya tidak peduli ya, tidak tahu bagaimana cara melakukan penanganan masalah kesehatan jiwa di rumah ya, akhirnya bisa terjadi kondisi gelandangan psikotik ini. Kemudian yang kelima, nah ini penyebab yang di atas tahun 2019 ini penyebabnya paling tinggi ya. Orang ODGJ-nya ini tersesat ataupun karena masalah urbanisasi. Ya, jadi contohnya misalkan ada orang yang ini ya berpindah dari desa menuju ke kota, tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, ya, untuk mencari penghidupan intinya. Kemudian ternyata setelah sampai di kota, ini ya misalkan bekal yang dibawa itu sudah habis, uangnya sudah habis, tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, ya, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terus dipenuhi ya, akhirnya mereka stres ya, mendapatkan stresor yang besar, akhirnya nggak tahu harus apa yang dilakukan, ya, nggak punya keluarga juga di kota, akhirnya terjadi apa? Orang tersebut awalnya hanya ini ya menjadi gelandangan gitu ya, kalau dikonsepkan secara definisi, menjadi gelandangan. Lama-kelamaan stresor yang dihadapi mereka semakin berat, ya, akhirnya terjadilah kasus gelandangan psikotik ini. Akhirnya terjadilah kasus gelandangan psikotik. Nah, ini penyebab yang kelima, ini yang paling banyak terjadi ya, terutama di Jawa Timur. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini apa sih ciri-ciri orang gelandangan psikotik itu? Ya, tentunya berbeda ya, orang gelandangan biasa dengan gelandangan psikotik, mereka punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, ini yang pertama dari aspek fisik ya, tubuhnya kotor ya, tampak tidak terawat secara fisik. Kemudian ini bisa jadi pakaian compang-camping, kemudian nah ini ya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disebutkan membawa bungkusan besar ya, membawa barang yang terbungkus besar dan berisi macam-macam barang yang sebenarnya tidak mereka pakai. Ya. Ini mungkin sering melihat ya di pinggir jalan ya. Kemudian yang keempat, bertingkah laku aneh atau intinya mengalami gangguan perilaku. Ya, tertawa sendiri, sulit diajak berkomunikasi, ya, atau menunjukkan perilaku bermusuhan ataupun perilaku kekerasan. Kemudian secara pribadinya tidak stabil, responnya kurang tepat, ya, atau kalau misalkan diajak berkomunikasi pasiennya tidak nyambung ya, atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri dari gelandangan psikotik adalah mereka tidak hidup berkelompok. Nah ini ya. Ini ciri-ciri kalau misalkan ada orang yang menyamar menjadi gelandangan psikotik dengan orang yang gelandangan psikotik betulan. Kalau gelandangan psikotik ini mereka tidak hidup berkelompok. Ya, berbeda lagi kalau misalkan kita melihat ada beberapa orang dengan penampilan yang sama dengan menunjukkan ciri-ciri yang seperti ini ya, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, tapi mereka bisa
jalan bersama-sama, hidup berkelompok di pinggir jalan itu bukan gelandangan psikotik. Ya, jadi kalau orang gelandangan psikotik, mereka terkait dengan interaksi sosialnya buruk. Ya, ini adalah ciri-ciri dari gelandangan psikotik. Ya, gelandangan yang disertai dengan adanya kondisi gangguan mental ataupun gangguan jiwa. Nah, ini ya. Jadi kalau gelandangan psikotik tadi adalah suatu kondisi gangguan jiwa yang dikaitkan dengan ini ya, adanya hambatan ataupun ketidakmampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bersuatu produktif dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Ya. Terus kemudian itu tadi adalah konsep dari gelandangan psikotik. Nah, selanjutnya kalau kita dari keperawatan ya, kita juga harus tahu layanan yang dibutuhkan oleh gelandangan psikotik itu apa. Ya, kalau dari ciri-ciri gelandangan psikotik yang pertama tadi, mereka secara fisik ya, mereka tidak terawat, berarti kebutuhan yang perlu untuk diberikan kepada gelandangan psikotik adalah kebutuhan fisik. Ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaian, perumahan ya atau tempat tinggal dan juga kesehatan. Ini harus diberikan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan layanan psikis atau layanan psikologis. Ya, meliputi terapi medis ya dari psikiater ya, kemudian dari psikolog ataupun dari pemberian asuhan keperawatan. Kemudian dari kebutuhan sosial, nah ini yang biasanya dipenuhi terakhir nih ya, rekreasi, kesenian ataupun olahraga. Nah, kebutuhan sosial ini biasanya diberikan kalau kondisi gelandangan psikotik ini sudah stabil. Kemudian yang keempat, layanan kebutuhan ekonomi meliputi keterampilan usaha, keterampilan kerja dan penempatan dalam masyarakat. Ya, poin yang ketiga dan keempat ini ya, layanan ini diberikan ketika gelandangan psikotik itu kondisinya sudah stabil. Ya, ketika mereka sudah melewati terapi medis ataupun terapi dari ini ya, psikiater, psikolog ataupun secara asuhan keperawatan. Nah, poin yang keempat ini, layanan kebutuhan ekonomi ini maksudnya adalah agar nanti ketika kondisi pasien sudah benar-benar stabil dan terkontrol ya, mereka bisa kembali untuk produktif. Ya, atau ini poin yang keempat ini nyambung dengan materi yang disampaikan oleh Bu Sri ya terkait dengan terapi rehabilitasi, kemudian terapi okupasi, gitu ya. Kemudian yang kelima, layanan yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh gelandangan psikotik adalah dari kebutuhan rohani. Ya, jadi 5 kebutuhan ini harusnya ya idealnya diberikan pada orang yang mengalami gelandangan psikotik. Ya. Nah, untuk bisa memberikan ya pelayanan yang optimal pada kasus gelandangan psikotik ini, ya maka harus dilakukan rehabilitasi sosial. Ya, di mana langkah-langkah rehabilitasi sosial pada gelandangan psikotik itu yang pertama ada tahap identifikasi, kemudian tahap diagnosis dan juga tahap treatment. Ya, nah, jadi sebenarnya untuk layanan rehabilitasi sosial pada kasus gelandangan psikotik ini merupakan upaya pemulihan ya yang diberikan pada orang yang yang mengalami psikotik ya atau diberikan pada gelandangan psikotik yang mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya pekerjaan ya. Nah, selanjutnya untuk bisa melaksanakan rehabilitasi sosial, siapa saja sih yang harus berperan? Ya, jadi pelaksana rehabilitasi sosial untuk kasus gelandangan psikotik ini ya adalah para petugas yang tergabung dalam tim rehabilitasi. Yang pertama, ini ada pekerja sosial namanya ya. Jadi pekerja sosial ini mereka bertugas di dinas sosial ya, yang khusus menangani kasus-kasus seperti gelandangan, pengemis, termasuk juga dengan gelandangan psikotik. Terus kemudian yang kedua adalah nakes atau tenaga kesehatan ya, baik itu dokter umum, dokter spesialis ya, dokter spesialis, terus kemudian psikolog dan juga perawat. Ya, ini juga berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ya, di mana dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini ya sebenarnya dinas sosial bekerjasama dengan pelayanan kesehatan yang lain. Bisa rumah sakit jiwa ataupun bisa juga dengan puskesmas.
Kemudian yang ketiga ya, karena orang dengan gelandangan psikotik tadi memerlukan kebutuhan pemenuhan kebutuhan rohani, maka dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial juga melibatkan tokoh agama. Ya, sesuai dengan agama atau keyakinan dari orang yang mengalami gelandangan psikotik tadi. Ya. Jadi kalau bisa kita lihat ya, orang yang mengalami gelandangan psikotik ini atau penanganan pada kasus gelandangan psikotik itu bersifat multidimensional ya, melibatkan banyak tokoh, melibatkan banyak tenaga ya. Nah, selanjutnya tadi di depan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilakukan selama pelaksanaan rehabilitasi pada gelandangan psikotik. Nah, yang pertama tadi ada tahap identifikasi. Ya, di mana tahap identifikasi ini berarti perawat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari lingkungan dan kehidupan masyarakat yang ada hubungannya dengan kejadian gelandangan psikotik. Ya, jadi tahap identifikasi ini sama dengan tahap pengkajian ya, mengkaji kira-kira kenapa orang ini kok bisa sampai mengalami atau menjadi gelandangan psikotik. Kemudian yang kedua ada tahap diagnosis. Nah, setelah masalah sosial pada pasien tadi atau pada klien tadi teridentifikasi, maka selanjutnya ditetapkan diagnosis ya agar dapat mendorong timbulnya respon masyarakat untuk memecahkan masalah bersama. Ya, karena sekali lagi penata laksanaan pada kasus gelandangan psikotik ini bersifat multidimensional. Ya, tidak cukup hanya orang dari dinas sosial saja, tidak cukup hanya orang dari RSJ saja, tidak cukup hanya orang puskesmas saja. Ya, nah, ini ada tahap identifikasi dan juga tahap diagnosis. Kemudian yang ketiga ada tahap treatment. Ya, jadi tahap treatment atau perawatan ini ya langkah-langkahnya ada pendekatan awal pada orang gelandangan psikotik, kemudian penerimaan ya, dan memasukkan orang gelandangan psikotik tadi bisa ke asrama atau bisa ke dinas sosial, atau ada juga yang langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa jika kondisi gelandangan psikotik tadi berisiko atau ini ya dapat menimbulkan ancaman nyawa bagi diri dari orang gelandangan psikotik tadi ataupun pada orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya ada resosialisasi, ada penyaluran, dan juga ada bimbingan lanjut serta evaluasi, yang mana penjabarannya ada pada slide selanjutnya. Nah, tadi ya, yang pertama ada tahap pendekatan awal, ya, di mana pada tahap pendekatan awal ini, nah, yang dilakukan pada pendekatan awal ini apa? Ada razia oleh petugas, ya. Jadi pendekatan awal ini adalah proses pencarian, ya, pada calon klien, ya. Pada calon klien untuk selanjutnya nanti dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi, ya, di mana panti rehabilitasi ini miliknya dinas sosial. Jadi yang melakukan razia siapa biasanya? Ada yang tahu? Satpol PP ya. Jadi Satpol PP melakukan razia pada orang-orang yang kemungkinan entah itu gelandangan ataupun gelandangan psikotik. Ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah dilakukan razia, nanti selanjutnya adalah gelandangan ataupun gelandangan psikotik ini dimasukkan ke rumah rehabilitasi. Ya. Ke dalam rumah rehabilitasi ataupun ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ya, bisa juga dengan melakukan kemitraan dengan lembaga atau pihak lain, ya, dari rumah sakit ataupun dinas sosial, ya. Jadi misalkan setelah pasiennya ditemukan, diterima, kemudian dimasukkan ke asrama, ya, atau dimasukkan ke dalam rumah rehabilitasi, ya, orang gelandangan psikotik ini tetap melakukan pelaksanaan administrasi ya, mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administratif, kemudian registrasi ya, kemudian selanjutnya baru gelandangan psikotik ini bisa ditempatkan ya sesuai dengan kondisi yang ditemukan atau yang terjadi pada orang yang mengalami gelandangan psikotik. Ini pendekatan awalnya. Oke, sudah setelah itu dimasukkan ke dalam asrama, ini ya penerimaan dan masukkan ke asrama, kemudian nanti di sana dikaji lebih lanjut. Ya. Kemudian selanjutnya setelah masuk di asrama, nah nanti dilakukan rehabilitasi sosial.
ya, dengan pemberian bimbingan seperti bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, yang mana bimbingan ini disesuaikan atau pelayanan ini diberikan sesuai dengan kondisi pasien, ya. Apakah tanda-tanda psikotiknya itu membahayakan diri pasien ataukah tidak, ya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini ya, tadi kan ada tahap ini ya, pengungkapan masalah dan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial. Nah, ini pengungkapan dan pemahaman masalah atau assessment ini adalah upaya untuk mencari dan menggali data ya dari klien itu atau gelandangan psikotik itu. Mulai dari faktor penyebab masalah, kekuatan-kekuatan atau sumber-sumber yang dimiliki sumber-sumber ini ya, sumber-sumber pendukung yang dimiliki oleh klien, misalkan apakah klien itu masih punya keluarga, ataukah misalkan klien masih ingat dengan keluarganya atau tidak, ya dikaji apakah klien masih ingat atau tidak, ya gimana alur ceritanya sampai klien ini menjadi gelandangan psikotik, ya itu adalah kekuatan-kekuatan yang harus digali, ya untuk menentukan langkah intervensi selanjutnya. Nah, semua ini dilakukan ya dalam upaya untuk membantu proses rehabilitasi sosial. Ya, nah setelah asesmen atau pengajian, selanjutnya dilakukan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ya, nah ini pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial, ya atau Peksas ya, biasanya disingkat Peksas ya. Mereka bertugasnya di dinas sosial. Ya, baru kalau misalkan dari hasil asesmennya dinyatakan, oh pasien ini membutuhkan perawatan berlanjut, misalkan harus dibawa ke rumah sakit jiwa, maka dari dinas sosial mereka akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Nah, kemudian hasil asesmen tersebut menjadi acuan untuk memberikan pelayanan dalam menangani klien dalam proses rehabilitasi sosial. Nah, di dalam tahap treatment tadi ya disebutkan ada bimbingan fisik, ada bimbingan mental, dan juga ada bimbingan sosial ya sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau bimbingan fisik ini dimaksudkan adalah ini ya lebih ke arah agar klien itu sehat secara fisik ya. Kemudian kalau misalkan kliennya ini mengalami suatu kondisi penyakit, maka penyakitnya juga bisa di-treatment ya, bisa ditangani. Ya. Kemudian ada bimbingan mental ya. Bimbingan mental di sini lebih ditekankan terhadap kondisi psikis klien ya, sehingga diharapkan klien itu mampu untuk mengenali dirinya sendiri, mengenali situasi yang terjadi pada dirinya, ya. Kemudian yang ketiga ada bimbingan sosial, ya, di mana bimbingan sosial ini merupakan suatu bentuk layanan di mana klien diajarkan untuk dapat mengenal sesama, ya, atau agar klien ini bisa menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain ya, karena tadi masih ingat ya di depan dijelaskan bahwa salah satu ciri dari gelandangan psikotik adalah mereka hidup sendiri, tidak mampu hidup berkelompok ya. Kemampuan mereka untuk membentuk hubungan interpersonal ya, membentuk hubungan relasional dengan orang lain itu terganggu. Sehingga di sini orang dengan gelandangan psikotik atau klien perlu mendapatkan bimbingan sosial. Nah, ini adalah treatment yang diberikan atau treatment ini ya biasanya diberikan terlebih dahulu di layanan ataupun di tingkat di dinas sosial. Ya, baru kalau misalkan nanti sudah muncul tanda gejala gangguan psikotik yang semakin nyata dan tidak bisa dikurangi dengan pemberian terapi ini, maka dengan bimbingan ini maka harus dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, setelah dia dilakukan layanan bimbingan ya, baik itu di tingkat dinas sosial atau di rumah sakit jiwa, selanjutnya ada yang namanya resosialisasi. Ya, jadi bimbingan-bimbingan atau treatment tadi itu dilakukan sampai kondisi pasien itu stabil, sampai kondisi mereka bisa mengenali diri sendiri, ya, mereka bisa memiliki kemampuan agar mereka produktif, ya, diberikan terapi okupasi, rehabilitasi, diajari bagaimana terkait dengan keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan resosialisasi. Resosialisasi ini adalah serangkaian bimbingan yang bertujuan untuk mempersiapkan pasien agar dapat mampu produktif ya dalam kehidupan masyarakat secara normal,
Nah, kalau mereka sudah ini diajarkan dulu. Jadi ada yang namanya bengkel okupasi ya. Setelah mereka diajarkan keterampilan-keterampilan, misalkan dengan keterampilan bengkel atau misalkan ini menjahit atau misalkan bertani, berkebun ya. Selanjutnya mereka masuk ke bengkel okupasi dulu ya. Praktek dulu lah mereka ya. Praktek dulu apakah mereka sudah menguasai skill yang didapatkan selama tahap bimbingan, selama tahap treatment ataukah belum. Kalau sudah, selanjutnya mereka akan masuk ke dalam tahap penyaluran. Nah, penyaluran ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan pasien ke dalam kehidupan masyarakat secara normatif. Ya, ini terutama kalau misalkan pasiennya masih punya keluarga, pasiennya masih ingat di mana alamatnya, atau ketika misalkan keluarga meminta pasien atau klien ini kembali ke keluarganya. Ya, ini adalah tahap penyaluran. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah nggak punya keluarga, bagaimana? Ini yang dulu sekali pernah saya ceritakan ya, terkadang mereka akan kembali lagi ditaruh di jalanan. Itu yang menyebab karena ini ya, mereka nggak punya keluarga, daya tampung dinas sosial juga terbatas, orang yang mengalami gelandangan psikotik jumlahnya banyak, daya tampung RSJ pun juga terbatas, kalaupun punya kalaupun ini ya diuruskan BPJS pun hanya bisa menanggung mereka selama 2 bulan. Kalau selama 2 bulan kondisinya belum stabil, ya mereka akan dilepas lagi. Itu yang sampai sekarang masih terjadi di Indonesia. Makanya kenapa kasus gelandangan psikotik di Indonesia itu masih tertinggi. Ya, kemudian di sini ada bimbingan lanjut. Ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk lebih memantapkan klien kembali dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan rehabilitasi sosial berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan rehabilitasi yang diberikan kepada klien ataupun pasien. Nah, selanjutnya ada tahap terminasi, ya, dilakukan untuk memastikan hasil evaluasi umum terhadap klien setelah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, ya, ketika mereka sudah punya skill lagi, ketika kondisi mereka sudah stabil, ya, kemudian ketika mereka bisa merawat diri mereka sendiri. Kalaupun harus minum obat, mereka tahu obat apa yang harus diminum, kapan meminumnya dan sebagainya. Ya, ini adalah rangkaian pelaksanaan rehabilitasi sosial yang merupakan intervensi utama pada orang yang mengalami gelandangan psikotik. Nah, ini selanjutnya ada beberapa prinsip ya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ini yang pertama adalah prinsip penerimaan warga binaan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada mereka, entah itu mereka ya gelandangan saja ataukah gelandangan psikotik ataupun gelandangan psikotik yang sudah berat ya. Kemudian tidak menghakimi warga binaan atau warga binaan ini maksudnya gelandangan psikotik itu ya. Kemudian ada prinsip individualisasi. Ini maksudnya adalah setiap warga binaan itu tidak diperlakukan sama rata. Ya. Tapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pasien ataupun klien. Kemudian ada prinsip kerahasiaan, ini sudah pasti ya, harus informasi yang berkaitan dengan gelandangan psikotik ini harus dijaga kerahasiaannya, kecuali kalau misalkan informasinya diperlukan untuk pelaksanaan treatment. Ya. Kemudian ada prinsip partisipasi, ini maksudnya adalah setiap warga binaan dan orang-orang terdekatnya, kalau keluarganya masih ada ya, ini ya, harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk gelandangan psikotik ini. Kemudian ada prinsip komunikasi. Ya, prinsip komunikasi di sini maksudnya adalah agar diusahakan ya kualitas dan intensitas komunikasi antara warga binaan dengan keluarga atau kalau keluarga masih ada ya, atau komunikasi dengan lingkungan sekitarnya ya, misalkan dengan petugas dinas sosial ataupun dengan orang-orang yang lain yang ada di dinas sosial itu tetap seoptimal mungkin ya, sehingga kemampuan komunikasi mereka bisa dipulihkan. Kemudian ada prinsip kesadaran diri. Ya, ini maksudnya adalah para pelaksana pelayanan sosial itu secara sadar wajib harus menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan warga binaan ya atau dengan gelandangan psikotik tadi sehingga mereka ini ya tidak terjatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan gitu ya, misalkan merasa sangat iba, aduh kasihan dan seterusnya. Ya, ini adalah 7 prinsip yang harus dipahami dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Nah, kemudian ini selanjutnya ada beberapa masalah ya yang terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pada kasus gelandangan psikotik. Ya, keterbatasan tempat tinggal ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, daya tampung di dinas sosial juga terbatas, daya tampung RSD juga terbatas ya. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa komunitas di puskesmas juga masih belum optimal ya, belum semua puskesmas memiliki pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Kemudian yang kedua, tidak adanya support system ya, misalkan tidak ada lagi keluarga ya yang bisa memberikan dukungan kepada pasien. Kemudian tidak adanya koordinasi antara rawat inap dengan rawat jalan. Nah, ini sebagian juga masih terjadi nih ya. Kemudian tidak memiliki sumber daya. Tadi ya, nggak punya keluarga, kemudian mereka tidak punya harta benda lagi yang bisa dimanfaatkan ya. Ini adalah beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah ketika mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya support system, keluarganya nggak ada lagi ya, atau mungkin keluarga tidak mengakui ya. Nah, ini yang terjadi adalah tidak ada tindak lanjut terkait perawatan kesehatan. Ya, akhirnya apa? Ya, pasiennya dilepaskan lagi di pinggir jalan gitu ya, pengobatannya. Akhirnya kondisi pasien akhirnya kembali seperti semula. Ini ya, makanya diperlukan koordinasi dengan berbagai pelayanan yang ada di komunitas ataupun yang ada di masyarakat agar rehabilitasi pada gelandangan psikotik ini bisa optimal sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dari orang yang mengalami gelandangan psikotik. Nah, ini selanjutnya peran perawat. Peran perawat dalam penanganan kasus gelandangan psikotik itu apa saja? Yang pertama ini peran yang bersifat preventif ya atau pencegahan di sini ya. Ini misalkan dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Ya, yang perlu sampaikan adalah bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ya. Kemudian mendorong kelompok risiko untuk mencari bantuan psikososial. Siapa kelompok risiko ini? Misalkan orang yang memiliki penyakit kronis, ya, orang yang baru saja kehilangan, orang yang baru saja mengalami bencana dan sebagainya. Kemudian melakukan pelatihan konselor sebaya ataupun dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan manajemen stres. Nah, selanjutnya untuk manajemen perawatan, ya. Peran perawat adalah memberikan informasi tentang tempat pelayanan kesehatan yang dapat dikunjungi kalau ada warga ataupun ada masyarakat yang mungkin mereka mengeluhkan adanya masalah-masalah psikologis, ya, memberikan penjelasan bahwa ini ya, misalkan ketika mereka merasa mendapatkan stresor yang besar, gitu ya, mereka bisa datang ke psikolog ataupun datang ke psikiater ataupun datang ke perawat kesehatan jiwa komunitas ya, dan menjelaskan bahwa datang ke psikiater, datang ke psikolog itu bukan merupakan aib ya, tapi itu merupakan suatu ya kebutuhan. Sama saja kalau kita sakit fisik, kita berobat ke dokter, berobat ke puskesmas, ini juga sama halnya juga kalau mereka mulai mengalami ada suatu permasalahan ataupun beban secara psikologis. Kemudian menentukan faktor pendukung pada aspek sosial sebagai rencana tindak lanjut perawatan, memanfaatkan keilmuan terbaru tentang kesehatan mental, ya, waktunya sudah mau habis ya. Kemudian memfasilitasi bentukan peer group. Nah, ini adalah terkait peran perawat dalam manajemen keperawatan. Nah, yang berkaitan dengan advokasi, ya di sini perawat harus bisa membangun hubungan dengan layanan dukungan yang ada di masyarakat dan layanan kesehatan masyarakat. Nah, ini ya contohnya yang dulu sudah pernah kita bahas ya, misalkan dengan mengadakan posyandu jiwa yang melibatkan puskesmas, rumah sakit jiwa, dan juga sektor-sektor yang ada di masyarakat ya, baik itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Dan bekerjasama dengan sektor lain untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem pelayanan dan mencari cara yang efektif dalam memberikan perawatan.